Sampurasun sadayana, kumaha damang semuanya. Kita kembali lagi di channel FPL Cisun. Untuk kali ini gua mau bahas nih mengenai beberapa pemain yang akan pergi ke Piala Asia dan Piala Afrika ya. Jadi dia nggak bisa membela timnya di Liga Inggris nih. Seperti contohnya adalah Muhammad Salah dan juga Son. Dan kita bakal bahas juga beberapa pemain yang menarik buat jadi pengganti mereka ini. Yuk kita langsung aja ke videonya. Jadi pasti banyak dari kita yang punya Mo Salah dan juga Son di tim kita saat ini. Dan kalau kalian perhatiin, mereka itu ada flag merah ya, dimana berarti mereka ini nggak bisa main nih guys. Untuk Salah itu ke Piala ke Piala Afrika bersama Mesir, dan untuk Son itu ke Piala Asia bersama Korea Selatan. Nah, bagi kalian yang punya pemain-pemain ini kebetulan ada bagan yang sangat bagus nih. Kalian boleh screenshot ya, kalau misalnya kalian bisa lihat-lihat lagi. Ini ada beberapa pemain yang mungkin kalian punya saat ini ya, yang ikutan Piala Afrika dan Piala Asia ini. Jadi kalian menurut gue sih langsung jual-jualin aja nih sebelum harganya makin turun karena banyak yang jual. Udah pasti kalian punya Son, Salah, ada juga yang mungkin punya Kudus dari West Ham, ada juga yang punya Onana mungkin dari MU, atau pemain Asia seperti Mitoma atau Tomiyasu dari Arsenal juga itu kalian bisa jual ya. Dan pertanyaannya adalah berapa lama sih mereka ini akan nggak bisa main di Liga Inggris alias tim FPL kalian juga ya, mereka nggak akan bisa dapat poin gitu kan. Nah, berapa lama itu tergantung dari performa negara mereka di kejuaraan tersebut. Oke. Nah, khusus untuk Salah dan Son ya, karena kepemilikannya kedua pemain ini sangat tinggi, jadi kemungkinan ada di tim kalian tuh besar. Untuk Salah, kita mesti lihat negara Mesirnya nih, yang dia bela ya di Piala Afrika. Menurut gua sih Mesir itu cukup kuat di Afrika. Jadi ada kemungkinan dia masuk ke babak 16 besar, bahkan sampai ke quarter final. Nah, kalau Mesir nyampe quarter final, otomatis si Salah ini akan skip sampai ke game week 23. Dia nggak akan bisa main tuh sampai game week 23. Dan kemungkinan baru akan kembali di game week 24. Nah, untuk Korea Selatan ini salah satu tim terkuat di Asia menurut gua. Jadi ada kemungkinan, besar kemungkinannya bahkan nyampe ke semifinal ataupun final. Jadi untuk Son, kalian sabar dulu. Kemungkinan dia baru kembali di game week ke-25 sih feeling gua. Ini sekali lagi tergantung dari performa Mesir dan Korea Selatan di kejuaraan tersebut ya guys. Jadi bisa aja gua salah, bisa aja mereka timnya underperform jadi pulang duluan di babak grup gitu, keburu tersingkir ya bagus, kalian bisa langsung beli lagi gitu kan di game week 22 atau 23. Nah, perlu diketahui juga bahwa deadline game week ke-21 dan 22 itu jaraknya cukup jauh dan ada diselingi oleh Piala FA, diselingi oleh Piala Liga juga. Jadi kita harus pantau benar-benar nih guys, pemain-pemain yang kita punya itu kondisinya siap bermain atau enggak, cedera atau enggak, dan kita terus pantau negara-negara yang menjadi peserta di Piala Afrika dan Piala Asia performance-nya seperti apa. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa pemain yang paling cocok untuk menggantikan Son dan Salah. Jadi di sini ada 4 pemain yang menurut gue pemain-pemain umum sih. Gue nggak akan bahas terlalu banyak untuk 4 pemain ini karena kemungkinan juga udah ada di tim kalian nih guys, karena ownership-nya cukup tinggi ya. Ada Bukayo Saka dari Arsenal, Jarrod Bowen dari West Ham, Phil Foden dari Manchester City, dan juga Cole Palmer yang sangat murah dan selalu gacor setiap minggunya dari Chelsea. Nah, kemungkinan ini pemain-pemain ini memang udah ada di tim kalian, jadi gue nggak akan terlalu banyak bahas. Tapi kalau kalian yang belum punya, ini 4 pemain yang boleh banget gue rekomendasiin banget untuk gantiin Salah atau Son di tim kalian. Pemain pertama yang gue mau bahas adalah Diogo Jota dari Liverpool.
Nah, Jota ini kan kita tahu kemarin sempat cedera yang cukup panjang ya, beberapa game week dia nggak bisa main, tapi di 2 game week terakhir dia main walaupun sebagai cadangan. Melawan Burnley dia cetak 1 gol dan melawan Newcastle dia cetak 2 assist. Jadi ketika Salah nggak bisa main untuk Liverpool, kemungkinan besar Jota ini main menurut gua. Entah menjadi striker, Nunes ke kiri, ataupun sebagai winger kiri. Dia bisa bermain di kedua posisi tersebut. Bahkan menurut gue bisa juga sih menjadi winger kanan ketika dipaksakan, ketika tidak ada Salah. Sejauh ini musim ini dia sudah mencetak 5 gol dan 4 assist, selalu berbahaya ketika menyerang ya, karena dia tidak perlu banyak peluang untuk mencetak gol. Jadi gue rasa menjadi salah satu opsi yang sangat bagus untuk menggantikan Salah. Liverpool sendiri kita ketahui secara pertahanan tidak terlalu kuat, tapi secara penyerangan luar biasa, dan fixtures-nya juga tidak terlalu sulit menurut gua. Hanya melawan Arsenal aja di game week yang ke-23 itu cukup sulit, tapi ya kita ketahui juga bahwa Arsenal sedang tidak baik-baik saja. Jadi bisa aja dia ngegolin lawan Arsenal di game week 23 tersebut ya. Itu pemain yang pertama. Pemain kedua adalah Richarlison dari Tottenham, mantan pemain Everton ini, yang lagi subur-suburnya, lagi on fire nih guys. Dia sudah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir bersama Spurs. Ketika Son tidak main, kemungkinan besar Richarlison ini akan menjadi satu-satunya striker yang bisa diandalkan oleh Postecoglou. Terbukti dalam 5 pertandingan terakhir dia bermain di posisi nomor 9 dan Son dipindahkan ke posisi winger kiri. Dan terbukti dia berhasil mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Dan secara underlying numbers pun terlihat sangat oke. 0,61 XG per 90 menit itu merupakan angka yang sangat tinggi sih menurut gue. Ketika seorang striker diplot sebagai seorang midfielder di FPL, ini akan menjadi sebuah keuntungan tentunya. Karena dia akan dapat 1 poin ketika Tottenham berhasil clean sheet ya. Padahal dia main sebagai posisi penyerang gitu. Jadi menurut gue Richarlison ini sangat patut dipertimbangkan nih guys sebagai penggantinya Son maupun Salah kalian. Untuk 6 game week ke depan pun jadwalnya tidak terlalu sulit menurut gua. Eh Ya game week 21 ini memang melawan MU di Old Trafford, tapi ya kita ketahui lah MU pun pertahanannya lagi jelek banget. Dia bisa aja ngegolin lawan MU sih, menurut gua peluangnya cukup besar. Pemain ketiga adalah Eberechi Eze dari Crystal Palace. Menurut gue Eberechi Eze ini cukup menarik nih. Dia baru sembuh dari cedera yang cukup panjang. Dia sudah main full 90 menit dalam 2 pertandingan terakhirnya Crystal Palace dan berhasil mencetak gol ya kemarin di game week terakhir. Dia ini mengambil semua set piece nih untuk Crystal Palace, itu free kick, corner, penalti dia ambil semua, dan menurut gue sih semua aliran bola itu melalui Eze. Jadi ini pemain andalannya Crystal Palace banget lah. Harganya sangat murah, cuma 6 juta aja guys, dan ownership-nya rendah, baru 3%. Ini menjadi diferensial yang sangat bagus menurut gue ketika nggak ada Salah dan Son. Dan secara jadwal pun setelah lawan Arsenal di game week 21 ini ke belakangnya cukup mudah menurut gue. Eze bisa kapan saja menjadi pemain penentu untuk Crystal Palace. Jadi nggak ada salah sih kalau kalian mau coba masukin Eze dengan harga yang murah, dan kalian bisa upgrade misalnya striker kalian atau back kalian. Ini menjadi opsi yang sangat bagus. Selanjutnya ada Leon Bailey dari Aston Villa. Nah ini cukup menarik nih karena awal-awal musim itu Leon Bailey kerap menjadi cadangan. Tapi dalam 6 pertandingan terakhir dia menjadi starter sebanyak 5 kali nih untuk Aston Villa. Dan pencapaian gol asisnya juga luar biasa menurut gue. Sejauh ini dia sudah mencetak 6 gol dan 5 asis. Kalian bisa juga sih mempertimbangkan rekan satu timnya, yaitu Moussa Diaby yang lebih populer. Tapi dengan harga yang lebih murah, Leon Bailey ini layak diberi kesempatan menurut gue. Karena permainannya tuh sangat direct. Dia adalah pemain yang cepat, punya tembakan yang keras,
Dan ya terbukti secara angka pun dia sangat bagus, XG-nya 0,31, X assist-nya 0,33, luar biasa. Dan secara jadwal Aston Villa ya nggak terlalu susah sih. Dan Aston Villa ini di bawah Emery secara penyerangan ya luar biasa menurut gua. Memang secara bertahan kadang dia suka konyol ya, suka kebobolan di menit-menit awal atau suka nggak fokus lah. Tapi secara penyerangan ini Aston Villa ada tim yang menurut gua perlu diperhitungkan. Dan gua nggak kaget kalau Leon Bailey ini bisa gacor di beberapa minggu ke depan. Selanjutnya nih dari tim Setan Merah ada Alejandro Garnacho dengan harga yang sangat-sangat murah, 4,8 juta saja nih untuk beli Garnacho. Awal musim memang dia kebanyakan di bangku cadangan, kadang masuk di menit-menit akhir sebagai subs, tapi dari game week ke-11 sampai game week ke-20 kemarin, dia itu selalu menjadi pilihan utamanya Ten Hag loh. Karena mungkin Rashford juga yang outperform ya, performanya sangat menurun di musim ini. Jadi Ten Hag mungkin lebih mempercaya Garnacho di sisi sebelah kiri. Dan hasilnya pun nggak buruk. Menurut gua cukup bagus nih pemain muda yang ini. Sejauh ini dia sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dan juga seringkali melakukan dribbling-dribbling yang berbahaya. Sayang aja Højlundnya masih belum bisa nyetel sama dia, tapi ya kedepannya mungkin gua rasa Garnacho ini sangat bisa menjadi tumpuan MU di sisi sebelah kiri nih. Secara pertandingan, jadwal pertandingan MU 6 game week ke depan itu menurut gua relatif cukup mudah, meskipun memang performanya masih terseok-seok. Jadi kita nggak ada salahnya sih kalau kalian mau coba beli Garnacho karena harganya yang sangat murah. Sekali lagi harganya itu sangat worth it untuk dibeli. 4,8 kalian bisa juga jadiin cadangan kalau misalnya nggak mau, ataupun menjadi starter juga nggak masalah karena dalam 10 pertandingan MU terakhir dia selalu menjadi pilihan utama. Nah, bagaimana sih dengan aset-aset City? Misalnya Grealish atau Kevin De Bruyne maksud gua, yang baru sembuh dari cedera. Menurut gua sih untuk KDB ini mesti dipantau dulu dia benar-benar fit atau enggak, dan kabarnya Haaland pun sudah siap main di game week ke-21 menghadapi Newcastle. Jadi ya kita lihatlah duet KDB Haaland apakah akan seperti musim lalu yang luar biasa ya. Eh itu aja mungkin pemain kita pada hari ini. Oke, sekian aja guys video kita kali ini persiapan menuju Piala Asia dan Piala Afrika. Jangan lupa juga untuk dukung timnas Indonesia di Piala Asia. Semoga bisa melangkah jauh. Untuk yang kalian mengikuti Liga Inggris, jangan lupa juga bahwa ada Piala FA dan Piala Liga yang perlu kita pantau. Siapa tahu ada pemain kalian yang cedera. Support terus channel ini dengan memberikan like dan juga subscribe ya. Hatur nuhun.